Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 999-1001. Kaisar Abadi. Segera setelah hujan pedang bintang keluar, ribuan sinar cahaya bersinar dan menghantam dengan keras, menghalangi kemajuan pangeran ketiga. Meskipun Luan Jia luar biasa, dia menolak segala macam kekuatan. Tapi masing-masing dari 10 pedang ini adalah senjata Tao. Dan setelah mengandung kekuatan bintang-bintang, dan bahkan memadatkan kekuatan reinkarnasi Lin Yan dan kekuatan yang menantang surga, 10 pedang ini bahkan lebih luar biasa. 10 pedang Dao jatuh, betapa luar biasanya ini. Energi pedang sederhana mengguncang segala arah. Cangkang kura-kura itu awalnya retak, tetapi sekarang di bawah energi pedang, cangkang kura-kura itu benar-benar hancur, dan tubuhnya terbuka, berlumuran darah. Sungguh luar biasa karena cangkang kura-kura ini, tetapi sekarang cangkang kura-kura itu pecah, itu kekuatan telah berkurang. Ini diskon besar. Dan Luan Jia itu, meskipun merupakan senjata Tao kelas 2, sebanding dengan 10 alat Tao saat ini. Namun, pada saat ini, Lin Yan berteriak keras. Kekuatan di dalam formasi semuanya terkondensasi, dan sinar cahaya jatuh langsung ke 10 pedang, membuat pedang tersebut terlihat lebih menakjubkan dengan latar belakang bintang dan cahaya bulan di langit. Dentang, dentang, dentang. Pedang Dao jatuh lagi, dan Lin Yan bahkan mengayunkan pedang kuno Taixuan. Semua lampu pedang ini menimpa Luan Jia. Akibatnya, Luan Jia tidak dapat bertahan lagi. Ia retak dan pecah, aura kuno terus menghilang, dan simbol Tao di atasnya hancur. Para penggarap yang hadir mengangkat kepala dan menatap ke langit. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua menarik napas. Bang! Akhirnya, di bawah jatuhnya pedang kuno Taixuan, Luan Jia hancur total. Luan Jia kuno tidak lagi memiliki kekuatan seperti dulu. Adapun Pangeran Ketiga dan King Meng, mereka juga muncul di depan semua orang. Mereka langsung merobek kekosongan itu, mencoba melarikan diri. Berdengung. Tapi Lin Yan mengacungkan jari dan menggunakan teknik rahasia untuk menarik tanah ke dalam penjara dalam sekejap, menjebak Pangeran Ketiga dan King Meng. Terlebih lagi, Lin Yan mengepung kedua orang itu dengan 10 pedang. Pedang kuno Taixuan berada di atas kepala kedua orang itu. Jika Pangeran Ketiga tidak meledakkan Taoisme yang kuat lagi, pedang itu akan jatuh. Pangeran Ketiga, 3 kultivator pencerahan Dao yang tersisa tiba-tiba menjadi cemas, dan kemudian mereka mengambil tindakan dan membombardir Lin Yan. Tapi kekuatan jiwa Lin Yan masih ada, dan dia mengaktifkan formasi lain untuk menjebak mereka. Dengan tergesa-gesa, Lin Yan hanya bisa mengumpulkan 3 formasi ini. Sekarang ketiga formasi semuanya terkondensasi. Inilah pemandangannya. Dengan mata terfokus, Lin Yan melihat melalui King Meng dan Pangeran Ketiga. Terutama pada Pangeran Ketiga, Lin Yan melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Itu adalah sinar ajaib. Setelah merasakan aura ini, Lin Yan memutuskan untuk membunuhnya sepenuhnya. Lin Yan tidak tahu apa yang terjadi di kerajaan Peri King Cheng, tetapi gumpalan energi iblis ini berarti Pangeran Ketiga takut berkolusi dengan iblis, dan kerajaan Peri King Cheng di belakangnya mungkin juga tidak bersih. Dentang. Pedang kuno Taixuan meraung dengan niat membunuh. Tapi Pangeran Ketiga tersenyum dingin, Lin Yan, aku telah merekam pertempuran hari ini. Di masa depan, kamu pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Petik 2. Saat kata-katanya jatuh, energi iblis di tubuhnya melonjak. Lin Yan mengayunkan pedangnya dengan cepat,
takut dia akan melarikan diri. Tetapi energi iblis itu begitu luar biasa sehingga meledak langsung dari tubuhnya, melawan pedang kuno Taixuan, lalu menembus kehampaan dan menghilang. Tidak ada jejak. Tidak ada yang melihat energi iblis kecuali Lin Yan. Namun mereka melihat pangeran ketiga melarikan diri. Kabur sendirian. Adapun King Meng, dia tetap di tempatnya. King Meng juga terlihat sangat panik saat ini. Sejak dia mengikuti pangeran ketiga, dia merasa dirinya luar biasa. Anggaplah diri Anda seekor semut sepanjang hidup Anda. Tapi sekarang, dia menatap Lin Yan dengan ketakutan yang mendalam. Orang luar biasa seperti pangeran ketiga bukan tandingan Lin Yan. Ledakan, energi pedang meraung, mengejutkan King Meng hingga muntah darah. Kekuatan spiritual di tubuhnya hancur berkeping-keping oleh kekuatan Lin Yan. Kemudian Lin Yan mengambil kembali 10 pedang itu dan bersama dengan pedang kuno Taixuan, langsung menuju ketiga praktisi alam pencerahan. Kepulan-kepulan. Meskipun ketiga kultivator pencerahan Dao ini masing-masing keluar dari dojo mereka sendiri, dojo mereka akhirnya hancur di bawah 11 pedang ini, dan tubuh mereka juga terbunuh oleh energi pedang. Dunia terdiam sejenak. Lin Yan mencabut pedangnya, dan kemudian dengan jentikan jarinya, penghalang yang melindungi Suetu dan Sue Yi benar-benar menghilang. Aku akan menyerahkan wanita ini padamu, kata Lin Yan sambil menatap Suetu. Memanggil. Mendengar ini, Suetu memandang Lin Yan dengan ekspresi terima kasih. Kemudian dia datang ke King Meng dan berkata, aku telah mencintaimu selama bertahun-tahun, tetapi kamu masih ingin menghancurkan keluargaku terlepas dari perasaan masa lalu. Suetu, aku seharusnya tidak mengecewakanmu. Aku salah. Aku ingin menikahimu sebagai istriku dan menjadi pasangan Tao bersamamu. Mulai sekarang, kita tidak akan terpisahkan. Suetu. Hahaha. Mendengar ini, Suetu tertawa. Sebuah pisau besar muncul di tangannya, dan dia menebasnya dengan cepat. Puff! Sebuah suara jatuh, tubuh King Meng terbunuh oleh pedang, dan kemudian darah menyembur ke tanah. Wanita cantik ini langsung dibunuh oleh Suetu sendiri. Meskipun aku mencintaimu, aku juga membencimu, kata Suetu sambil menatap King Meng yang masih menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat Suetu, mata King Meng penuh dengan keterkejutan. Dia tahu bahwa Suetu mencintainya, dan kesalahan apapun yang dia buat, Suetu akan memaafkannya. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun dia adalah tunangan Suetu, dia berselingkuh dengan banyak orang jenius dan tidur dengan banyak pria kuat. Tapi dia percaya bahwa apalagi yang bisa dilakukan Suetu selain memaafkannya. Kemudian dia bertemu pangeran ketiga dan menaklukkannya dalam aspek lain. Pangeran ketiga tidak dapat dipisahkan darinya. Baru setelah hal ini terjadi, King Meng akhirnya putus dengan Suetu dan meninggalkan Suetu. Namun Suetu tetap ingin menikahinya, yang membuatnya marah dan mengirim orang untuk membunuh Suetu dan keluarga Sue. Hingga saat ini, dia masih merasa Suetu akan memaafkannya. Apalagi yang bisa dilakukan Suetu? Tentu saja dia akan memaafkan dirinya sendiri. Siapa yang membuatnya begitu mencintai dirinya sendiri? Tetapi ketika pisau besar itu mengenainya, dia menyadari bahwa dia benar-benar menangis. Suetu bukan lagi Suetu yang sama. Alasan semuanya mungkin karena pemuda bernama Lin Yan di depanku, bukan? Pangeran ketiga, tidak akan membiarkanmu pergi, kata King Meng dengan darah muncrat dari mulutnya. Saat kata-katanya jatuh, dia juga mengambil nafas terakhirnya dan mati total. Cahaya bulan bersinar ke segala arah, membuat malam menjadi sangat sunyi.
Banyak orang jenius yang tercengang di sini. Mereka memandang Lin Yan dan Suetu dengan sangat ngeri. Saat ini, di bawah sinar bulan, hanya Lin Yan yang bisa merasakannya dengan jelas, dan jalan Suetu bahkan lebih tegas. Niat membunuh di tubuhnya melesat menuju langit. Pembunuhan ini sungguh mengejutkan, dan malam ini juga merupakan malam yang tak terhindarkan. Apa yang terjadi di pulau di tengah danau itu menyebar ke segala penjuru. Seorang pemuda bernama Lin Yan muncul entah dari mana, membunuh 6 praktisi pencerahan dengan satu tangan, dan bahkan mengalahkan pangeran ketiga, menyebabkan dia melarikan diri. Namun di saat yang sama, banyak orang juga yang menghela nafas. Jika Anda menyinggung pangeran ketiga, Anda akan menyinggung seluruh kerajaan abadi Qingcheng. Di perbatasan selatan ini, meskipun kerajaan abadi Qingcheng tidak bersatu, itu jelas merupakan kekuatan yang paling kuat. Menyinggung kekuatan seperti itu sama saja dengan mencari kematian. Di dalam keluarga Sue Dingshan dan yang lainnya sekarang juga mengetahui tentang masalah ini. Ekspresi mereka dipenuhi dengan ketakutan. Kekuatan Lin Yan melebihi imajinasi mereka. Namun, Sue Dingshan dan yang lainnya akhirnya tenang. Jika bukan karena Lin Yan, mereka pasti sudah lama mati. Bahkan saudara dan saudari Suetu juga telah meninggal. Keluarga Sue meninggalkan gua roh air di bawah pulau ini. Kita bisa berlindung untuk sementara waktu. Saat mendiskusikan tindakan pencegahan selanjutnya, kata Sue Dingshan. Sebagai tanggapan, Lin Yan juga mengangguk. Sekarang Sue Jia, Lin Yan dan kerajaan abadi Qingcheng bertempur sampai mati. Menurut metode kerajaan abadi Qingcheng dan pangeran ketiga, mereka pasti akan mengirim orang kuat untuk membunuh mereka. Tuan Lin, lalu kamu? Kata Sue Yi sambil menatap Lin Yan saat ini. Ekspresi Lin Yan memadat, jika itu hanya dendam antara keluarga Sue dan pangeran ketiga, itu saja. Namun aura iblis di tubuh pangeran ketiga berarti ada serangan iblis di belakangnya. Saat ini, dunia telah banyak berubah. Monster dan iblis yang disebutkan oleh Ling Kun semuanya telah meninggalkan alam iblis dan memasuki alam utama Qingcheng. Kerajaan peri menyatukan perbatasan selatan, sehingga bisa mengendalikan segalanya secara diam-diam. Lin Yan tidak akan pernah membiarkannya berhasil. Oleh karena itu, tidak mungkin dia bersembunyi di sini. Kerajaan abadi Qingcheng luar biasa, dan kekuatan iblis di baliknya juga sulit diperkirakan. Tapi Lin Yan tidak takut. Dia menyadari jalan yang tak terkalahkan dan membawa tubuh yang menentang surga, jadi dia tidak lagi memiliki rasa takut. Dalam hati Lin Yandao, dia tidak terkalahkan. Memanggil. Oleh karena itu, dia langsung meninggalkan keluarga Sue tanpa membiarkan Suetu mengikutinya. Meskipun Suetu telah mencapai alam pencerahan sekarang, kerajaan abadi Qingcheng begitu kuat sehingga seorang kultivator yang baru saja mencapai alam pencerahan bukanlah apa-apa. Bahkan, Lin Yan tidak yakin tentang pertempuran langsung dengan kerajaan abadi Qingcheng. Dia akan pergi ke suatu tempat, Wanfeng Zhendao. Ini adalah alam yang mengandung Taoisme yang kuat dan kekuatan angin yang sangat kuat. Di selatan Xinjiang, karena kekuatan airnya yang kuat, banyak terjadi badai petir. Setiap badai petir pasti ada angin kencang, sehingga hal ini juga membuat kekuatan angin dan guntur di sini luar biasa, terutama di negeri Wanfeng Zhendao. Saat ini, keluarga Sue telah memasuki Gua Peri Suiling. Dalam waktu singkat, bahkan kerajaan peri Qingcheng tidak dapat menemukan keberadaan mereka. Daerah ini berada di pulau kecil, karena pulau kecil ini dikelilingi oleh laut pada 3 sisinya, merupakan perpotongan 3 angin yang berbeda, angin yang satu selembut air,
angin yang satu sekuat naga, dan angin yang lain ada yang tidak sadarkan diri. Ketiga angin saling berhadapan di pulau ini, tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Praktisi biasa yang berdiri di pulau ini pasti akan mati. Bahkan praktisi alam pembunuhan abadi hanya berlatih di sekitar pulau dan tidak berani mendekati pusat pulau. Pusat dari ketiga mata angin ini dikenal sebagai mata badai. Ia dapat menghancurkan segalanya, bahkan mereka yang merupakan kultivator di alam pencerahan hanya dapat memuntahkan darah dengan berani di dalamnya. Tidak ada kekurangan praktisi di sini sepanjang tahun, terutama mereka yang berbadan angin yang sering berlatih di sini. Karena tempat ini merupakan tempat tanpa pemilik, maka banyak juga penggarap di sini. Hari ini adalah waktu air pasang, dan ketiga angin berkumpul. Mata badai mungkin akan menghancurkan segalanya. Semuanya, harap mundur 100 meter. Tunggu, meskipun ketiga angin berkumpul, itu akan menjadi tak tertahankan bagi kita. Tidak, hanya sedikit kultivator yang membuka mulut mereka, bahkan jika banyak orang memiliki tubuh abadi roh angin atau bahkan tubuh roh angin Tao, mereka tidak berani gegabah hari ini. Setiap 10 hari, ketiga angin berkumpul. Hari ini tepat 10 hari. Ledakan. Ketika semua orang mundur, beberapa sosok mendatangi mereka. Melihat sosok orang-orang ini, banyak orang yang terkejut. Kerajaan abadi King Cheng, anggota keluarga kerajaan. Jubah yang dikenakan pihak lain telah mengungkapkan identitas mereka. Itu pangeran tertua. Melihat orang itu, banyak orang diam-diam berpikir. Di kerajaan peri King Cheng ini, di antara generasi muda, pangeran ketiga adalah yang paling luar biasa, tetapi pangeran tertua hanya berjarak sehelai rambut. Sekarang dia sudah memiliki rasa Taoisme yang kuat, dan dia agung di pulau ini. Matanya memadat, dia melihat sekeliling ke semua orang, dan kemudian berkata, mulai hari ini, tanah Wanfeng Zhendao ini milik kerajaan abadi King Cheng. Jika Anda berlatih, Anda bisa melakukannya. Masing-masing dari Anda perlu membayar sejumlah tertentu batu abadi. Setelah mengatakan ini, semua orang tercengang. Tertegun. Segera, banyak orang menunjukkan ketidakpuasan. Tanah Wanfeng Zhendao telah menjadi tanah yang tidak diklaim sejak awal sejarah. Bahkan jika beberapa kekuatan kuat bersaing memperebutkan wilayah, mereka tidak pernah memperhatikan tempat ini. Lagi pula, ada terlalu banyak pembudidaya yang berkultivasi di sini, dan begitu mereka menempatinya, mereka akan menjadi musuh semua orang. Tapi kerajaan abadi King Cheng sekarang mencoba menduduki tempat ini. Ini sungguh menyebalkan. Ledakan. Bahkan segera setelah pangeran tertua selesai berbicara, seorang lelaki tua tiba-tiba mengambil tindakan. Kekuatan spiritualnya meledak dan Taoismenya memenuhi udara. Dia menggambar sebuah lingkaran di tengah pulau, semuanya memanjang keluar pada jarak tertentu. Seluruh pulau digambar dalam 20 lingkaran. Di dalam pulau, semakin dekat Anda ke pusat, semakin kuat kekuatan anginnya. Oleh karena itu, jika Anda ingin berlatih di tengah, Anda perlu memberi kerajaan abadi King Cheng satu batu dao setiap jam. Sedangkan untuk bagian luar, kamu membutuhkan 100 batu abadi. Yang terluar kamu hanya membutuhkan 5 batu peri seminggu, kata pangeran tertua. Tapi setelah kata-kata itu keluar, ekspresi semua orang berubah drastis. Ini hanyalah sebuah pencurian. Dalam sekejap, banyak orang menjadi gempar. Namun pangeran tertua tersenyum dingin, lalu memandang semua orang dan berkata, selanjutnya, saya akan mulai mengumpulkan batu abadi dan batu Tao sesuai dengan posisi Anda. Jika Anda tidak ingin berlatih di sini, pergi saja,
Tetapi jika Anda masih ingin melakukannya, teruslah berlatih. Saya harap Anda mau bekerja sama dan menyerahkan batu abadi dan batu Dao. Jika tidak, Anda akan menjadi musuh kerajaan abadi King Cheng kami. Petik 2. Anda harus tahu apa konsekuensinya jika Anda melawan kerajaan abadi King Cheng kami, bukan? Petik 2. Di bawah 3 angin ini, masih bergema di seluruh pulau. Faktanya, kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Ini juga membuat wajah semua orang terlihat semakin jelek. Banyak orang mengatupkan gigi dan sangat marah. Beberapa bahkan marah dan bersiap untuk pergi. Tapi saat ini, kekosongan itu terkoyak, dan sekelompok tentara yang mengenakan baju besi abadi muncul. Ada 500 orang di tim ini. Mereka juga memiliki senjata abadi di tangan mereka untuk menghentikan semua orang. Jika kamu ingin pergi, serahkan dulu batu abadi yang kamu latih hari ini. Orang-orang yang mengenakan baju besi abadi ini menatap ke arah para pembudidaya yang pergi. Setelah kata-kata ini jatuh, ekspresi para pembudidaya itu tiba-tiba berubah. Mereka sepenuhnya memahami bahwa mereka bahkan tidak dapat pergi saat ini. Pangeran pertama, tempat ini adalah tanah tanpa pemilik. Bahkan jika sekarang dikendalikan oleh kerajaan abadi King Cheng, itu akan dimulai besok. Saya akan menyelesaikannya mulai sekarang, bukankah Anda setuju? Menatap kultivator yang lebih tua ini, mata pangeran tertua menunjukkan tatapan dingin. Kerajaan abadi King Cheng sudah memiliki kolam Dao, dan sekarang juga menempati tanah Dao sejati Wan Feng. Lalu apakah semua harta di kota Nanling akan menjadi milik kerajaan abadi King Cheng? Tidak perlu menjelaskan kepadamu bagaimana kami, kerajaan abadi King Cheng, melakukan sesuatu. Suara pangeran tertua sudah sangat dingin. Haha. Kerajaan abadi King Cheng telah menghabiskan banyak batu abadi dan batu Tao selama bertahun-tahun untuk memenangkan yang kuat dan membangun tentara lapis baja yang abadi. Sekarang ia telah mengulurkan tangannya kepada kita, dan dengan itu relatif. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, pangeran tertua mengambil tindakan dan pergi, penuh dengan Taoisme. Dia ingin membunuh kultivator yang lebih tua ini. Saya tahu bahwa saya bukan tandingan kerajaan abadi King Cheng, tetapi itu sudah cukup untuk berurusan dengan Anda. Kultivator yang lebih tua berteriak. Alasan mengapa dia percaya diri adalah karena dia telah menyadari Tao, dan angin menderu di dojo. Dia memiliki tubuh Dao roh angin, dan yang dia pahami juga adalah Dao angin. Di sini, sepertinya Tuhan membantu saya. Oleh karena itu, menghadapi pangeran tertua, dia tetap tidak ketinggalan. Bahkan saat kekuatan angin di sini menjadi lebih kuat, kultivator yang lebih tua ini menjadi semakin kuat. Berdengung. Tetapi ketika orang ini hendak menekan pangeran tertua, sebuah kipas bulu emas muncul di tangan pangeran tertua. Ini adalah senjata Tao yang dimurnikan dari bulu binatang Tao yang terbang. Kipas bulu ini muncul, dan pangeran tertua melambaikannya secara tiba-tiba. Dalam sekejap, badai menderu, dan kekuatan angin di sekitarnya dengan ganas bergerak menuju kultivator yang lebih tua. Bang bang bang. Menghadapi kekuatan besar ini, kultivator yang lebih tua memuntahkan darah satu demi satu. Ledakan. Saat berikutnya, pangeran tertua melambaikan kipas bulunya lagi, dan kekuatan angin bahkan lebih mencengangkan. Angin besar menderu dan menyerang, seperti pemboman pedang, jatuh langsung ke kultivator yang lebih tua, menyebabkan tubuhnya langsung terluka. Puff! Saat dia memuntahkan seteguk darah, wajah kultivator tua itu menjadi pucat. Jika Anda berakal sehat, bagaimana Anda bisa menjadi seperti ini? Menatap kultivator yang lebih tua, pangeran tertua berbicara dengan bangga,
dan kemudian melambaikan kipas bulunya lagi, dan kekuatan di dalamnya jatuh dengan keras, membunuh kultivator yang lebih tua secara langsung. Mendesis. Pemandangan di hadapannya sangat mengejutkan. Bahkan para kultivator di alam pencerahan pun mengalami pendarahan. Semua orang di kerajaan abadi Qingcheng hanya mengenal pangeran ketiga, dan pangeran tertua ini sangat luar biasa. Satu kekuatan memiliki dua praktisi pencerahan muda, dan ada banyak orang kuat yang mengikutinya. Sayangnya, bagaimana kita bisa melawan? Banyak kultivator berbicara, suara mereka penuh kesepian. Bagi banyak kekuatan, hanya pangeran tertua yang dapat memusnahkan mereka sepenuhnya. Siapa yang berani menentangnya saat ini? Crash. Untuk sementara, banyak orang menyerahkan batu peri. Jika dia tidak menyerahkannya, aku khawatir nasibnya akan sama seperti lelaki tua tadi. Semuanya, kerajaan abadi Qingcheng kami bukanlah orang yang tidak masuk akal. Jika ada di antara Anda yang bersedia tunduk pada kerajaan abadi Qingcheng kami, maka Anda tidak hanya tidak perlu membuang batu abadi dan batu Tao ini saat berlatih di sini, tetapi bahkan milik kami kerajaan abadi Qingcheng kerajaan abadi juga akan memberimu beberapa harta. Pada saat ini, pangeran tertua memandang para pembudidaya dari segala arah dan berkata sambil tersenyum. Mendengar hal tersebut, banyak orang yang memejamkan mata. Saat ini, mereka tidak lagi punya banyak pilihan. Segera, banyak pembudidaya menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung dengan kerajaan abadi Qingcheng. Melihat pemandangan tersebut, pangeran tertua pun menunjukkan senyuman lebar di bibirnya. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan tiga angin semakin menderu. Pangeran tertua memiliki tubuh Feng Ling Tao. Dia datang ke sini hari ini tidak hanya untuk menempati tempat ini, tetapi juga untuk berlatih. Ketika kekuatan ketiga angin menguat, dia pun menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk pergi ke tengah pulau. Kekuatan di sini sekarang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat kultivasinya, Lin Yan juga keluar dari kehampaan. Seperti Lin Yan, banyak orang keluar dari kehampaan. Hari ini ketiga angin berkumpul, dan terlalu banyak kultivator yang ingin berlatih di sini. Melihat kultivator yang baru tiba, seorang pria yang mengenakan baju besi abadi segera mendatanginya dan berkata, tempat ini telah ditempati oleh kerajaan abadi Qingcheng kita. Jika Anda ingin berlatih, Anda perlu mengeluarkan batu abadi dan batu Tao. Petik 2. Apa? Mendengar ini, banyak orang mengerutkan kening. Tapi kemudian seseorang melihat sebuah bendera besar muncul di suatu tempat di pulau itu. Itu adalah lambang bendera kerajaan abadi Qingcheng. Bahkan di benderanya, jenazah lelaki tua tadi masih ada. Penuh dengan makna Tao, membuat orang melebarkan mata karena ketakutan. Itu adalah Lao Xuan, dia sebenarnya terbunuh. Banyak petani yang baru tiba menghela nafas. Dia menentang pangeran tertua di wilayah kita di kerajaan abadi Qingcheng, dan langsung dibunuh oleh pangeran tertua. Prajurit yang mengenakan baju besi abadi berkata pada saat ini, suaranya arogan dan penuh penghinaan. Namun kata-kata ini mengejutkan semua orang. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah tengah pulau dan melihat seorang pria muda mengenakan jubah naga sedang berlatih angin. Meski lokasinya belum mencapai pusat badai, namun jaraknya tidak jauh. Ini cukup membuktikan kehebatan pangeran tertua. Aduh, ketika mereka memikirkan hal ini, semua orang hanya bisa menghela nafas. Meskipun para praktisi ini marah, mereka tetap menyerahkan batu abadi tersebut. Tiga angin berkumpul hari ini, dan tidak ada yang mau melewatkannya. Tetapi ketika mereka memasuki pulau,
Prajurit dengan baju besi abadi memandang Lin Yan dan sedikit mengernyit. Apa, kamu tidak ingin berlatih di sini? Lin Yan membuka mata tahunnya dan menyapu ke segala arah, bahkan berlatih di sini. Kekuatan prajurit itu terlihat jelas, dan kemudian dia tersenyum dan berkata, saya hanya tidak ingin menyerahkan batu abadi itu. Kalau begitu keluar dari sini. Wow, saat dia selesai berbicara, Lin Yan mengumpulkan kekuatan spiritualnya, dan pisau itu dengan cepat terlepas dari jari-jarinya. Tertawa, dengan suara lembut, prajurit itu dan armor abadinya hancur berkeping-keping. Apa yang terjadi? Untuk sesaat, semua orang terkejut dan melihat ke udara. Seseorang berani membunuh penjaga armor abadi kerajaan abadi King Cheng. Apakah mereka mencari kematian? Apa yang terjadi tadi malam tersebar di mana-mana. Namun semua orang hanya mengetahui nama Lin Yan dan belum pernah melihat Lin Yan secara langsung, sehingga mereka tidak mengetahui bahwa pemuda di depan mereka adalah Lin Yan, yang mengalahkan pangeran ketiga tadi malam.